Jadi kayak saya sendiri di tiket.com itu biasanya tidur jam 3 pagi Mbak gitu. Terus bangunnya jam 7 gitu. Every day for 4 years lah minimum. FYI ya teman-teman, saya tuh pernah 9 bulan tuh nggak digaji kayak gitu ya kan. Yang menafkahi istri saya. Akhirnya kan sekarang sudah tidak lagi di 100% exit. udah exit gitu dari tiket.com. Why? Nggak, jadi gini, banyak banget ya teman-teman yang nanya juga, Nat kenapa lu nggak stay aja, kenapa kok nggak lu biarin beberapa lembar sama ada gitu kan. Waktu itu kita juga gitu, kita komplain ya, kita nggak setuju sama CEO-nya, terus tapi CEO-nya bilangnya gini, pikiranmu belum nyampe. Hai friends, ketemu lagi dengan saya Mary Riana dan hari ini seperti biasa kita akan bahas seputar dunia startup. Baik itu startup drama Korea dan juga startup yang ada di realita. Oke ya. Yang penting semuanya pasti bermanfaat karena saya percaya dari setiap cerita apapun juga pasti ada sesuatu bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini seru banget ya, kita akan bahas startup drama Korea khususnya episode kelima dan hari ini saya sudah ditemani oleh the one and only Pak Natali Ardianto. Halo semuanya. Gak usah dipanggil Pak Natali lah. Masih muda, baru 40 tahun. Wah, kita seumuran ya, sama-sama lahir tahun 80. Iya, kita kayaknya tahun 80 orang-orang sukses ya. Waduh, amin. Pengalamannya udah banyak. Pengalamannya banyak. Khususnya Pak Natali ya, karena you co-founded ada lebih dari, sekarang udah ada 5. Yeah, this is my 5th company that I run. Betul ya, dan 2 udah di-acquired, yang 1 juga udah unicorn. Siapa juga yang nggak tahu tiket.com, kamu juga penggunanya, saya juga penggunanya. So dia juga salah satu co-founder dari tiket.com. Yes. Exactly. Oke, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang drama Korea startup. Iya. Ngikutin aku suka juga. banget aku jam 9 loh kok belum ada ya gitu kan. Jam 9 lewat baru muncul gitu kan. Jadi I think walaupun itu cuman K-drama ya, tapi I actually learn a lot kayak gitu ya kan, tentang inkubatornya, tentang ininya gitu. Tekniknya unik sekali gitu. So I think it's a good movie. Dan yang menulis skripnya pun juga benar-benar bukan hanya sekedar drama ya, tapi benar-benar kayaknya mendu a very good research sehingga yang dilakukan dan yang terjadi pun juga ya sangat mirip dengan yang terjadi di dunia nyata. Exactly, that's what I feel ya. Jadi maksudnya antar episode nyambung ya kan, terus cara-cara tekniknya, terus katanya sandbox itu beneran ada kayak gitu. Jadi I think it's amazing. Iya, oke. Nah, kalau ngomongin tentang sandbox di Korea, ternyata Pak Natali juga pernah bikin sandbox versi Indonesia di tahun 2011. Iya, so it's actually our very first incubator di Indonesia, ya kan, dan juga ini ya co-working space kayak gitu. Jadi memang 2010 aku ingat banget, aku kan punya komunitas namanya Startup Local. Itu orang-orang masih nanya, startup itu apa sih gitu ya. Jadi kalau dulu kita juga waktu saya memulai 2008, saya bilangnya ini bikin bisnis gitu ya, bukan bikin startup gitu. Nah, jadi inkubator itu 2011 itu ada 12 Dragon waktu itu ya kan, misalnya apa kayak tuh 12 Dragon? 12 orang. Jadi kita semua patungan untuk memulai itu ya kan. Jadi Kevin Mintaraga, ya kan, Megen Wijaya, Andi Sada dan banyak lagi kayak gitu. Jadi memang kita tuh pingin gitu kan, itu juga ada di Indonesia kan. Jadi nggak hanya cuman di Silicon Valley gitu. Cuman jujur ya very early, dan kita tidak pernah riset ya. Jadi kita tidak pernah riset ke luar negeri. Saya sendiri sama istri tuh baru pertama kali ke inkubator yang sebenarnya di luar negeri tuh di Irlandia gitu tahun 2012 kayak gitu, dan itu we actually learn a lot too. Jadi 2011 itu banyak eksperimennya dan ya quote unquote banyak learning point lah. Dulu namanya Project Eden Ya kan, Kristen banget namanya. Project Eden. Ya karena kan awalnya pun juga ya Eden, Adam dan Hawa, jadi maksudnya awalnya seperti itu ya. Exactly. Then what happened? Jadi berapa lama itu udah dibuat komunitasnya atau sistemnya? Iya, jadi inkubator itu kita invest 3 perusahaan gitu. Kita invest 3 perusahaan, dari 3 itu sampai sekarang masih aktif 1 gitu. Jadi 2 tuh memang mati. Kenapa? Nah, ini lesson learn-nya kita waktu itu. Jadi waktu itu kita tuh invest di ide. And we invested in idea, and I think it's okay, but it's actually wrong ya kan. Saat ini nih kalau saya dan istri kan sekarang so far jadi investor juga ya, 14 perusahaan. Nah itu what we did is that sekarang kita invest tuh di orang. Gitu ya kan, and then nggak cuma orang tapi yang mentorable gitu, karena ide itu gampang Mbak gitu kan. Jadi waktu itu kita juga 3 orang yang lolos ini idenya bagus-bagus, tapi begitu idenya nggak validated mereka bingung mau ngapain lagi gitu, karena foundernya tuh nggak resilient gitu loh ya kan, yang nggak
Dan nggak agile juga ya untuk bisa pivot kiri kayak gitu. kanan. Jadi makanya begitu stuck ya kan, malah pertanyaannya nanya kita, Pak, kita enaknya bikin apa loh? Yang entrepreneur kalian kok nanya ke kita ya. Akhirnya ya kita guide 1,5 tahun, it didn't work, we shut it down. Okay, so number one lessons, don't just invest on the idea, tapi more importantly invest on the people, the founder. The founder ya kan, ya maksudnya gampangnya gini lah ya, kalau kita lihat Jeff Bezos, Elon Musk ya kan, Mark Zuckerberg itu kan orangnya, ya bukan startupnya malah ngikut orangnya gitu. Jadi I think the founder is the most essential thing. Ya kan? Oke, dan tadi Pak Natali juga bilang one a very good point bahwa foundernya ini harus mentorable. Iya, exactly. Karena jujur tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2017 tuh we invested in a founder yang quote unquote punya historicalnya, tapi ternyata nggak mentorable. Jadi waktu saya kasih tahu you have to raise fund, kalau nggak 3 bulan lagi akan mati gitu kan, ya kan. Terus dia nggak mau gitu, nggak mau dengerin. And then what happened ya, the company died. Kayak gitu. Jadi istri juga waktu itu ikut Berkeley Law ya kan untuk investing. Ya itu salah satunya adalah waktu kita menginterview calon yang mau kita invest ya, dites gitu. Tesnya adalah kasih sesuatu yang nggak masuk akal, cara dia nerimanya gimana. Kalau nerimanya keras banget, berarti ini susah nih, nggak mentorable. Tapi kalau saya boleh nanti pertimbangkan gitu, itu I think masih bisa kayak gitu. Okay. Walaupun sometimes kadang-kadang sebagai CEO-nya, contohnya ya foundernya, mungkin mereka punya pemikiran lain karena mereka berpikir bahwa ya kamu kan investor, saya kan yang jalani day to day-nya gitu. Pasti dia akan selalu berpikir bahwa my way probably is the best way. Iya nggak? Yeah, kalau jadi itu gimana di idealisme. balance antara yang masih mentorable sama nggak mentorable? Ya, sebenarnya kedeteksi kok Mbak gitu. Jadi maksudnya ada orang yang idealismenya tinggi ya kan, padahal kan sebenarnya kita bikin company buat siapa sih? Bukan buat founder kok, ya kan, buat customer gitu. Jadi kita bisa mendeteksi dari cara dia ngomong, cara dia merespons gitu kan. Dan over the course of our experience ya, kita dari 2011 sampai sekarang itu pokoknya sekali ngomong itu kita bisa deteksi ini orang bakalan bisa sukses atau enggak gitu. Ya kan, karena over and over kan saya punya komunitas startup lokal itu udah jalan 10 tahun ya. Itu tuh selalu ketemu orang, dan jujur aja kayak William Tanuwijaya itu meet up pertama kita hadir Mbak gitu. Jadi peserta ya kan. Jadi waktu itu aja kita komentar waktu jalan pulang di rumah itu, ini orang bakalan jadi orang yang sangat sukses gitu. And ya terbukti ya kan, William Tokopedia-nya very very successful. Jadi kedeteksi kok gitu. Ya kalau kita misalnya belum pernah investing mungkin sensitivitasnya belum ada ya, tapi nanti kalau saya doakan nih teman-teman kalau sampai suatu level setelah entrepreneur kan investor ya. Betul. Ya kan, pasti berkali-kali ketemu orang akan kedeteksi kok. By experience ya, dan bisa kelihatan lah. Patternnya gitu. Kalau gitu apa satu ciri khas yang bisa terdeteksi bahwa orang ini mentorable atau orang ini will be a good founder? Ya, a good listener sih, ya kan? Karena gini, entrepreneur is all about solving customers' problem, not my problem, ya kan? Banyak founder tuh yang kekeh gitu loh dengan idenya dia, terus dia melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. If you do the same thing over and over and expecting a different result, it's called insanity, ya kan? Jadi kita tuh dengan dengan coba mendengarkan customer ya, makanya kalau di notice kayak tiket.com itu saya 3 bulan live, ya kan? Nah itu kenapa? Supaya kita bisa dapat masukan customer, karena selama 3 bulan develop itu tuh pemikiran saya, bukan keinginan saya, bukan keinginan customer ya kan? Jadi kapan sih kita bisa mulai mendengarkan keinginan customer? Ya setelah ketika udah live ya kan, and then we carefully listen to what the customer service had to say, karena itu kan jembatannya ya antara customer ke kita gitu. Ya ini menarik banget ya, tadi Pak Natali bilang membuat tiket.com dalam waktu 3 bulan habis itu langsung live ya. Nah kalau di Sandbox itu kan orang-orang yang sudah terpilih mereka dikasih waktu 6 bulan 6 bulan bisa stay di situ, mereka bisa menggunakan resourcesnya, and then they have to come out with something dan mendapatkan investor dalam waktu 6 bulan. Kalau nggak berhasil ya udah get out gitu kan. Mungkin kalau di dunia bisnis konvensional 6 months is a very short period of time untuk bisa do a lot of things. Tapi kalau di dunia startup 6 months is more than enough. Jadi gampangnya gini Mbak Mer, ya kan kayak 5 kali 5 gitu. 5 kali 5 berapa Mbak? 25. Nah kan cepat banget ya, tapi waktu kalau diingat kelas 1 SD ya mungkin 5 kali 5 tuh 5 jari kaki terus minjem, minta dong 5-nya ya kan, 25 ya kan, it takes time ya. Jadi my first company Urban Asia itu
it took me 13 months actually from zero to live, ya kan. And my second company Golf Asia itu 8 bulan. Nah, tiket itu 3 bulan. Karena kenapa? Karena experience ya. I learn ternyata dulu ya my first company itu Mbak. Itu tuh aku tuh dipanggilnya Mr. Bisa. Ya kan kenapa? Karena Nat bisa nggak? Saya kan co-foundernya ya, CTO-nya ya kan. Yeah. CEO bilang Nat bisa nggak bikin ini? Bisa gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi I say bisa a lot. Ya kan? Jadi yang terjadi adalah fiturnya banyak banget. Iya, which ya is kan? good thing dong. Kalau daripada bisa nggak bisa. Ya Nah, lagi. tapi Enggak. gini ya, if you say semua, kalau kita jawab semuanya ya, berarti tidak ada yang penting. Ya kan? Nah, jadi tugasnya kita adalah we say a lot of no, Oke. sehingga the few yes itu yang penting. Oke. Gitu ya. Dan from what I learned ya 1 atau 2 fitur itu udah cukup. Oke. Gitu. Jadi karena gini Mbak, ya setelah 13 bulan live ya, ternyata fiturnya cuma 1 yang dipakai. Ya kan, karena 13 bulan tuh asumsi siapa? Kita. Saya, bukan asumsinya customer, kebutuhan customer. Nah, jadi Oke. udah gitu ya, bayangin Mbak, software 13 bulan itu tuh gede banget. Ya kan, bugnya jadinya gede-gede juga. Jadi instead of kita iterasinya bisa cepet, jadi lama. Karena ngebenerinnya juga lama. Ya kan, jadi kalau produk yang baru 3 bulan live, ya kan, terus ada errornya pasti error kecil ya. Software juga masih kecil ya kan, seperti itu gitu. Jadi tips saya itu memang go live secepat mungkin, MVP tapi ya, minimum viable product itu yang sudah bisa benar-benar digunakan dari ujung ke ujung. Jadi kalau e-commerce, ya kan, ya flow-nya apa? Ya kan, landing page, ya kan, search page, check out Add to page, and then cart, payment. Dan betul. paymentnya harus berhasil gitu kan. Oke. Jadi kalau sampai payment aja nggak berhasil, saya pernah ketemu tuh entrepreneur ya, wah trafficnya gede ya kan, shopping cartnya gede, tapi paymentnya jelek ya kan. Pas saya tes gagal melulu juga. Ngapain lo live-in produk yang nggak bisa bayar kayak gitu, ya kan. Jadi kesalahan banyak entrepreneur tuh dikiranya MVP tuh ala kadarnya ya gitu. Padahal harusnya kan journey-nya komplit. Jadi di tiket itu 3 bulan live, and then first day 5 transaksi, ya kan, second day 15 transaksi, and so forth. 1,5 bulan ini tahun 2011-2012 ya. Satu setengah tahun kemudian tuh omsetnya udah 17 miliar waktu itu, ya kan. Padahal metode pembayaran nggak sekarang ya. Kalau sekarang kan opsinya banyak ya. Kalau pakai software namanya Midtrans itu ada Snap, 15 metode pembayaran langsung ada. Dulu kita harus connect satu-satu kayak gitu. Ya, jadi menurut saya sih kalau kalian ya 1,5 tahun nggak bisa dapetin omset 17 miliar, ya itu berarti bisnis modelnya ada 2 ya. Either kita yang nggak bisa memahami customer, atau ya timingnya belum tepat. Tapi kalau tadi Pak Natili bilang misalnya kayak tiket.com 3 bulan, at least kita fiturnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting basicnya, yang penting tadi MVP ya, minimum viable product dari ujung ke ujung jalan. Terus di live itu maksudnya benar-benar dibuka ke umum atau dites ke certain pool of people? Dari kalau saya sih selalu umum Mbak, nggak ada yang namanya fase beta, alpha tuh nggak ada gitu kan, karena dari pengalaman saya ya kan, kita coding, saya sendiri kalau coding itu selalu ngetes ya supaya response time-nya ya kan, dan load-nya itu bisa minimum 100.000 concurrent kayak gitu. Jadi saya nggak takut Mbak, itu saya ingat banget 3 bulan kemudian kita jualan tiket Big Bang. Itu 100.000 customer datang pada waktu bersamanya, kita jual 9.000 tiket in 15 minutes. Wow. Kayak gitu. Nah, jadi memang dari, kalau saya cara pikirnya kayak gitu ya kan, develop itu harus yang memang udah ready ke pasar ya kan. Tapi itu karena journey saya juga ya. Betul. Saya sendiri suka dunia coding tuh dari SD. Jadi ya udah tau lah ya, biasanya bottleneck di sini, biasanya gini. Jadi ketika saya akhirnya jadi entrepreneur, ya kan, pertama kali ya software-nya juga udah bagus. I saw your LinkedIn profile kan, you said you are a geek, you are an entrepreneur and leaders. So tapi the first one you said is a geek gitu. Emang suka banget coding dari awal. Jujur aja saya tuh sebetulnya geeknya tuh kronis Mbak gitu kan. Jadi sampai kuliah pun ya itu tuh saya sebetulnya nggak bisa ngomong. Gitu. Kayak dosen kan juga geek banget kan, makanya dia bilang bahasanya dia. saya dulu nggak seganteng ini. Ini perawatan istri ya kan. Gitu. Jadi ya saya beruntung juga bertemu dengan pacar yang sekarang menjadi istri saya gitu kan. Kenapa? Dia membantu saya untuk menjadi lebih a good communicator ya kan. Karena I learn juga leader itu is not all about skill, ya, it's about how to communicate your vision, mission kayak gitu ya kan. That's what important kok.
leader yang hebat adalah leader bodoh yang bisa hire orang-orang hebat, ya kan? Untuk mereka yang menjalankan ide-ide kita. Oke. Leader hebat adalah leader bodoh, tapi dia bisa meng-hire orang-orang hebat. Iya, ya. We Dan have to memanage convince them, ya kan? hebat. Karena kalau kita nggak bisa convince them, ya dia orangnya nggak bodoh, dia bodoh nggak canggih, ya kan nggak mau join. Benar. Ya kan? Seperti kalau di film startup kan ada tuh Dalmi. Dalmi itu kan sebenarnya cuma SMA doang. Kalau di kategori itu orang dalam tanda kutip bodoh lah. Tapi dia bisa merekrut orang hebat, yaitu si dosen dan teman-temannya, dan juga si Saha yang tinggi dengan pengalaman yang lebih banyak gitu kan. Lawyer dan lain-lain itu. Betul. Exactly. Tapi ya itu makanya kalau saya lihat filmnya itu relevan sekali gitu ya, dan memang logik gitu, semuanya itu masuk akal semua. Karena orangnya saya thinking ya, jadi saya melihatnya itu ini benar masuk akal, ini benar masuk akal, dan teknik-teknik yang mereka lakukan itu benar kok, benar. Idenya juga luar biasa ya kan, kayak yang terakhir ya itu ya pil ya. Oh iya. Di foto itu logik banget, itu malah saya mau buka ini juga gitu. Termasuk orang-orang yang nungguin begitu muncul episode baru langsung ditonton. Iya, saya bilang ke istri, ayo Momi nonton bareng yuk, kita bisa bahas ya kan, biar ngobrolnya nyambung kayak gitu. Sama saya juga. Jadi walaupun sekarang kita bahas episode 5 nih, tapi kita sudah sampai episode 12. Iya, 12. Ya, 4 tapi lagi ini. Yes, 4 lagi. Spoiler alert ya. Spoiler alert. Oke, tapi mumpung ada Pak Napili di sini ya, kan you are a CTO. Oke, apalagi pernah belajar specifically tentang machine learning. Pokoknya semua yang berhubungan dengan teknologi lah. In your own term, bisa nggak jelasin ke kita yang orang-orang awam, jadi machine learning yang dikatakan yang disebut di Sandbox itu aplikasinya di dunia nyata seperti apa? Atau mungkin di tiket.com atau mungkin yang Jovi sekarang? Nggak, jadi jujur aja semenjak tahun 2017 tuh I actively learn about machine learning and data science ya kan, di algorit.ma itu bagus juga trainingnya di local itu, dan juga Berkeley gitu. Nah itu tuh ternyata Mbak ya kan, kenapa kok machine learning zaman sekarang tuh bisa tumbuhnya sangat cepat ya kan, karena CPU powernya itu tuh sekarang on the cloud gitu ya. Contohnya ini, jadi ada service di Google tuh namanya AutoML ya. ML tuh machine learning ya. Jadi enaknya tuh saya tinggal upload file Excel saya, and then AutoML itu dia akan melakukan machine learningnya dia ya kan. Kita tuh tinggal nandain satu variabel namanya dependent variable ya. Contoh ini data kanker ya. Jadi data kanker itu ada 30 variabel Mbak, dan satu dependent ini jinak atau ganas ya. Nah kita tandain ini bahwa ini dependent ya kan, variabel yang mau kita jadikan output. Nah tahu nggak Mbak, itu tuh ya setelah kita masukkan itu tuh accuracy-nya 98%. And then do we need to understand those 30 variables? Nggak perlu. Kayak gitu. Itu luar biasanya, dan nanti mereka ngasih tahu variabel ini digunakan 100%, variabel ini digunakan 80% dan seterusnya. Ya, jadi decision making itu menjadi lebih gampang. Nah, AutoML ini sendiri itu sekali saya upload dia langsung bikin 64 server, Mbak. Gitu. Jadi CPU powernya jadi powerful ya. Dan biasanya kalau data science itu ya teman-teman, itu tuh kita harus milih algoritmanya, mau KNN, C50 atau apapun itu ya kan. Tapi kalau AutoML upload, tunggu nggak sampai sejam, selesai. Dan nanti dia yang milihin algoritma mana yang paling bagus. Gitu. Ini kalau bukan programmer pada bingung nih, apa ini? Iya. Maaf ya, tapi buka aja itu ya, AutoML punyanya Google, itu tuh bagus. Berarti kalau in a layman terms, misalnya kayak machine learning seperti yang dijelaskan di Sandbox, itu sebenarnya dia akan mempelajari habitnya kita. Apakah seperti itu? Ya, kan contohnya kalau misalnya di Sandbox kan dibilang misalnya ada si Tarzan dan Jane ya kan. Si Jane dia suka makan ini, suka makan pisang, suka makan apa, terus nanti mesinnya akan men-suggest karena dia akan mempredik nih patternnya akan seperti apa. Iya. Jadi biasanya itu ada namanya model ya kan. Model itu dari pembelajaran yang lalu. Jadi kalau kayak kemarin dosen ya bisa ngeliatin pil itu, ya itu karena dia ada learningnya gitu. Jadi pil warna kuning, lingkarannya gini, bentuknya gini, ini namanya pil A. Terus ini pil B gitu kan. Nah, jadi tentunya itu nggak bisa di coding langsung tiba-tiba langsung tahu ini pil apa, tapi harus ada pembelajarannya. Dan itu data source ya. Jadi berarti dia harus punya akses ke big database-nya dong, data source-nya. Nah, tapi gini Mbak, nggak perlu big data gitu. Jadi kayak tadi data kanker dengan akurasi 98%, itu datanya cuma 600 data. Ya, jadi yang penting adalah data yang bersih. Bukan banyaknya data. Jadi I'm not a believer of big data, karena gini, kalau kamu small data aja nggak bisa menghasilkan decision making,
lo mau dikasih data segede apapun malah bingung. Tambah bingung. Dan datanya belum tentu bersih kayak gitu. Jadi mulainya dari small data ya, belajar deh machine learning sama data science, karena jujur aja waktu saya belajar di algoritma itu Mbak, 70% orang bisnis. Bukan engineer, dan itu pertama kali mereka belajar coding. Karena bahasa pemrograman zaman sekarang itu ya kayak namanya R ya. Itu gampang banget, cuma 5 baris selesai. Oke. Jadi R ya. nyemplung aja dulu deh. Dulu saya belajar coding itu pakainya bahasanya C. Tapi enaknya ya sekarang itu copy paste aja Mbak gitu. Jadi maksudnya template-nya kita copy, ganti sumbernya aja sama algoritmanya mau pakai apa, selesai gitu. Yang penting kan logikanya sebenarnya dari kita. Kita tahu datanya kayak apa, pengolahannya kayak apa, itu aja. Oke. Kalau untuk lebih memudahkan lagi nih, biar kita bisa lebih mengerti tentang machine learning, contohnya aplikasi di tiket.com ada nggak? Apakah beberapa aplikasi yang ada di Indonesia, contohnya kayak tiket.com menggunakan machine learning? Nah, jadi kalau machine learning kalau di tiket.com enggak, tapi kita pakai data science ya kan. Karena ini permainan statistical gitu. Contohnya saya tuh paling suka Pareto ya kan. Pareto itu adalah 80-20 ya kan. Jadi biasanya 80% aktivitas orang itu datang dari 20% part of the data. Contoh nih, kalau saya nge-search dari Jakarta ya kan. Misalnya saya orang Jakarta, terus ini ada halaman search pesawat ya. From-nya pasti otomatis Jakarta dong, ya kan. Caranya gimana ya, kita cari tahu IP-nya, dapat Jakarta. To-nya gimana, Mbak? To-nya tinggal pilih ya Pareto tadi, ya kan. 80% itu pasti pilihannya 5 ini. Kalau nggak Surabaya, Surabaya, Medan, Bali, ya, Surabaya, Bali dan seterusnya. Itu aja udah 80%. Artinya apa? Artinya kita sudah mengurangi klik user 2 klik. Ya kan, nggak usah ngetik Jakarta lagi, nggak usah ngetik to-nya yang ini, ya kan. Sesimpel itu Mbak, karena pengalaman saya dengan kita memahami behavior customer yang mengurangi steps ya, itu tuh conversionnya cepat naik. Gitu. Jadi dulu saya biasanya e-commerce tuh conversion rate 1%, ya kan. Dulu saya tiket tuh bisa sampai 7%. Karena kita paham banget customer tuh butuhnya apa, tahu-tahu contoh nih. Kapan booking paling banyak, ya kan? Kalau hari ini biasanya orang paling banyak booking tuh besok. Jadi tanggalnya defaultnya jangan hari ini, tapi besok kayak gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi orang, udah besok, udah dari Jakarta, udah dari pertama biasanya Bali ya. Terus dia klik buka, keduanya adalah Surabaya. Ya kan? Cepat kan? And then langsung submit, selesai. Gitu. Jadi dengan mempercepat itu ya, itu mempercepat conversion gitu. Dan itu sebenarnya nggak perlu kayak big data analysis, nggak perlu. Itu cuma berdasarkan logika, sensitivitas data sih. Itu yang perlu kita latih. Contoh lagi, first name last name Mbak. Jadi dulu ada kan maskapai itu biasa itu kan Mr. Mrs. first name last name ya. Itu customer banyak yang nelpon, 1.500 customer menelpon setiap bulan cuma nanya itu kan. Karena namanya Budi gitu kan. Apa ini saya tulisnya di mana? Cuma di Indonesia cuma ada satu nama single name. Penting Bu. Kalau misalnya I Putu Eka Wardana ya kan, I Putu Eka Wardana atau I Putu Ayu Eka Wardana ya kan, kayak gitu. Atau Muhammad jadi Moh boleh nggak disingkat, Haji boleh nggak gitu kan. Repot banget. Nah, apa yang kita lakukan adalah full name sesuai KTP. Ya kan? Waktu itu omset kita 100 miliar per bulan, Mbak. Tiba-tiba bulan berikutnya 110 miliar. Dan 1.500 telepon hilang gitu. Customer service kita tuh lucunya ya, dari 1 tahun 90 orang, tahun berikutnya malah bisa cuma 70 orang. Padahal transaksi naik 3 kali lipat setiap tahun growth kita, ya kan? Kenapa? Ya karena kita sensitif terhadap apa kebutuhan customer. Betul. Dan customer service, customer feedback, customer service divisi itu menjadi divisi penting karena itulah feedback yang benar-benar input dari customernya butuhnya apa baru dibuat. Exactly. Ya kan? Kita tuh sistemnya Mbak, bahkan setelah angkat telepon tutup nggak akan bunyi kalau dia belum namanya disposisi, belum mengkategorikan permasalahan customer service itu. Jadi kalau dia udah submit baru bisa mulai masuk lagi teleponnya. Jadi kalau dia nggak cepet juga mengkategorikan kan ketahuan ya ini per orang tuh berapa menit ya kan. Dulu kita tiket bisa 7 menit terus 5 menit, sekarang 3 menit customer service bisa solving customer problem. Makin cepat, tapi itu kerja sama IT sama CS itu setiap bulan kita call meeting ya kan. Apalagi nih nomor 1 siapa yang bisa solving, ini SOP. Yang kedua ini dari IT ya kan, terus kita ini perbaiki terus. Berarti ketika Pak Natali memulai di awal nih menjadi co-founder, menjadi CTO, itu benar-benar turun tangan ke semuanya. Semuanya
programming, baik itu customernya segala macam, everything. Exactly Mbak. Ini kayak kemarin saya ngeliat data ya kan, mengenang ya. Karena saya diminta jadi pembicara B2B ya. Nah itu saya lihat ternyata di tahun kedua kita tuh punya 270 B2B partner, ya kan. 270 B2B partner itu ternyata di headcount-nya itu jumlah partner divisi komersial ya, partnership cuma 2 orang. Itu manage 270 B2B partner, Mbak. Dan itu B2B partner itu ya, kalau teman-teman nggak tahu, kontribusi satu partner itu bisa 0,5 triliun. Gitu. Jadi skalanya itu gede banget kayak gitu kan, dan tapi jumlahnya kok dikit ya kan, karena udah systemize semua. Registrasi udah oke, ke website masukin data ya kan, tanda tangannya digital dan lain-lain gitu. Jadi manusianya itu tuh hanya untuk problem solver, bukan untuk onboarding, untuk kan biasanya gitu ya, paperworknya jadi ini email nunggu balikin ingetin ya kan. Nah itu kita systemize semua. Oke, dan itulah cara menggunakan teknologi yang tepat. Maksudnya yang untuk proses sistemasi yang terus repeat ya pakai mesin, tapi kalau misalnya sesuatu yang kayak human to human, customer feedback, itu biasanya kalau human to human itu cuma ajak makan siang, ya kan, bonding ya kan, dan gitu kayak gitu aja. Oke. Ketika pertama kali mulai tiket.com waktu itu berapa orang nih co-foundernya? Jadi kita co-foundernya 7 orang Mbak, ya kan. Tapi 1,5 tahun kemudian 3 co-founder resign. Gitu. Nah itu juga menarik itu. Waktu mereka resign tuh aku sedih banget gitu kan. Jadi cuma berempat ya kan. Tapi ternyata lebih cepat gitu decision making ya, karena terlalu banyak co-founder, otaknya terlalu banyak ya kan, jadi decision making nggak bagus gitu ya kan. Jadi menurut saya sih juga ya, untuk teman-teman juga, kalau misalnya ada co-founder yang harus leave atau apa, relakan kayak gitu, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa ini gitu kan, karena ini bisnis ya kan. We're not running a charity, we're not running panti asuhan ya untuk taking care of a lot of other people. Ini bisnis ya kan, and kita punya tanggung jawabnya kan ke bawah juga ya, karyawan-karyawan kita kayak gitu. Jadi ya itu jadi cuma 4 sih waktu itu. Oke, nah sekarang menentukan co-founder atau partner yang tepat. Nah itu ada yang bilang lebih enak sama temen karena udah bersinergi, chemistry-nya sudah terbangun, saya sudah tahu dia sudah tahu saya. Tapi at the same time ada juga yang bilang bahwa lebih baik jangan sama temen lah, karena kalau sama temen nanti jadi nggak enakan gitu. Nah, what do you think? Exactly. Aku 5 company ini itu tuh tidak ada yang berawal dari teman Mbak gitu. Jadi di tiket.com aja itu kita talent scouting gitu. Jadi cari yang jago marketing, cari yang jago technical, cari yang ini kayak di gitu. awal untuk co-foundingnya juga. Oke. Jadi saya nggak kenal para co-founder, saya nggak kenal sama sekali gitu. Nah jadi rahasianya cuma satu teman-teman ya, kita memilih orang karena skillnya, bukan karena kedekatan kita ya kan. Karena masalahnya kalau kita pakai temen gitu ya, biasanya kita jadinya subjektif ya, memilih co-founder bukan yang skillnya bagus, tapi kayak karena kenal atau itu ya kan. Nah terus ya itu tapi exactly yang terjadi kan. Jadinya kalau ini nggak enakan kayak gitu kan. Tapi jujur kalau saya sih orangnya sadis ya. Jadi hari ini. Nah tapi kayak sekarang my current company itu memang para co-founder ini nih kita udah running 3 company bareng. Jadi dulu kalau di tiket my co-founder ini waktu itu manajer saya gitu kan. Terus in the previous company itu saya tarik mereka jadi VP saya, dan sekarang saya jadi co-founder. Ya tapi ya itu tetap profesional ya. Karena yang penting kan memang sinergi ya kan. Dan dulu tuh saya waktu zaman tiket itu tuh cuman gitu aja mereka udah langsung tahu kayak gitu. Ya. Jadi sinerginya udah sangat-sangat baik itu. Tapi memang tetap kita tegas ya kan, kalau salah ya salah gitu kan. Jadi nggak ada yang bro sorry lo ya, kalau enggak ya kan bro ini gitu kan. Dan saya juga tetap menjaga profesionalisme, itu sih kata kuncinya gitu. Jadi temen oke ya kan, tapi kalau saya memang sarankan carinya yang skillnya dulu, baru pertemanan itu akan nanti terbentuk kok. Ya gimana kalau misalnya memang udah ada perusahaannya, udah ada barangnya gitu kan, merekrut talent gampang, buka aja lowongan kerja. Tapi kan kalau misalnya ini baru tahap awal, belum jadi, baru ide, how do you find a good person to be co-founder? Apakah kayak ikut hackathon gitu seperti yang ada di Sandbox atau gimana caranya? Iya, itu masuk akal juga loh Mbak, karena from 3 startup yang kita invest itu ya, itu ada yang startupnya sampai sekarang masih bertahan itu. Itu tuh ketemunya di acara startup local meetup gitu. Ya kan? Jadi memang komunitas ya. Komunitas bener, ya. berarti It's very important sih. Karena gini, kalau ke komunitas kayak komunitas saya ini yang isinya calon founder semua, ya kan.
tentunya mindsetnya beda dong sama Yeah. kalau saya masuk ke komunitas engineer, ya kan? Yeah. Mikirnya cuma coding aja, nggak mikirin bisnis, nggak mikirin keuntungan, ya kan? Ya gitu. Jadi memang kalau kita mau cari, misalnya saya hustler ya, saya mau Yeah. cari orang teknis, tapi carinya orang teknis yang komunitasnya entrepreneur, bukan teknis yang komunitasnya engineer ya. Kalau itu mau cari co-founder kayak gitu. Jadi I think that's how we do it kok, Mbak, gitu. Dan Yeah. ya sebenarnya lihat profil juga kan. Betul. Kita ajak, gajinya kecil tapi kasih share ya. Kalau orang yang ngerti itu don't mind gitu. Karena kami sendiri itu ya gaji para co-founder lebih kecil dari manajer kami, Mbak. Gitu. Selama 4 tahun. Iya, itu menunjukkan bahwa kita have ownership. Maksudnya it's not just about business transaction money saja. Ya enggak? Ya, dan juga ya mungkin pasangan yang ini ya mengerti juga ya. Karena pokoknya kalau kalian masih jombloan-jomblowati ya bersyukurlah. Kenapa? Nggak ada tanggung jawab ya kan. Tapi kalau sudah punya istri kan biasanya trying to convince spouse itu memang challenging. Betul, ya. betul. Oke, jadi tadi itu satu poin penting lagi juga dari Pak Natali bahwa berada di lingkungan yang tepat, cari komunitas yang tepat, cari komunitas di mana tempat berkumpul itu lah orang-orang yang memang kamu cari, yang senada, sepikiran, sefokus, dan again yang orang yang kamu carinya siapa gitu. Ya, saya 5 kali running company ini itu tuh semua network gitu dari orang-orang yang memang second degree saya kayak gitu ya kan. Jadi makanya I think the secret is ya to be there gitu ya kan. Nggak ada tuh founder tuh yang diem aja tak tahu diajak atau apa, nggak ada ya. You have to actually be able to sell yourself ya, karena if you can sell yourself you can sell your company dong. Ya kan kayak gitu. Oke. Tadi Pak Natali juga sempat bilang kalau di awal itu lebih bersyukur kalau lagi jomblo ya bikin startup ya, karena selain nggak ada tanggungan mungkin lebih punya banyak waktu juga kali ya untuk fokus, karena kayaknya kalau di dunia startup apalagi di awal ketika memulai itu benar-benar no life. Ya. Kalau di film startup aja kan juga kerja sampai malam pulang pun di rumah ngerjain lagi. Exactly. Apakah seperti itu? Iya. Jadi kayak saya sendiri di tiket.com itu biasanya tidur jam 3 pagi, Mbak, gitu. Terus bangunnya jam 7 gitu. Every day for 4 years lah minimum. 4 years. The first 4 year ya kan. Dan makanya saya sih sebenarnya tadi ngelihat di depan itu ya, wah, perusahaannya banyak banget. This is like very very talented person gitu. Karena managing one company itu susah sekali ya kan, apalagi managing multiple companies ya kan. Dan tapi ada tapinya ya, kayak tadi ya, kayak perkalian ya kan, 5 kali 5 25 kita cepat banget. Memang kalau pertama kali anything that is first itu kan biasanya banyak yang coba-coba, banyak assumptions ya kan, tapi setelah itu yang kedua, ketiga kita akan makin paham ya kan. Makanya in my current company udah nggak lagi kayak gitu ya kan, karena saya tahu I have to hire this kind of people ya kan, and then karena masalahnya bakalan nanti kayak gini ya kan. Jadi begitu masalah itu timbul, itu nggak menjadi beban saya karena sudah ready timnya kayak gitu. Dan juga faktor U juga ya kan, uang. Karena kalau uangnya nggak ada ya pasti kita bukannya chief eksekutif tapi chief everything officer. Ya kan? Tapi kalau sudah mulai ada uang ya kita sudah mulai pinter memilih cari ini ya level manajemen yang bagus. Ya kan, dan mereka nanti yang hiring level staff ya kan, and then everything will become autopilot. Oke. Berarti kalau misalnya dari Pak Natali aja 4 tahun tuh tidur sampai jam 3 pagi, bangun jam 7 pagi, you are really hustling at least for 4 years ya. Kalau di dunia startup realistically apakah kira-kira how much time we expect? Apakah sekitar itu 2-4 tahun benar-benar to put in everything extra hard work? Karena itu tergantung company-nya juga ya. Kalau grow-nya sangat cepat gitu kan, memang masalahnya pasti akan selalu ada yang baru gitu ya. And then we have to solve it as soon as possible gitu kan. Itulah kenapa kok it consumes a lot of my time ya kan. Di Workdays itu saya membimbing teman-teman, mementor teman-teman gitu kan. By the way, semua engineer saya 10 orang jadi direktur semua loh, Mbak, kayak gitu ya kan. Karena saya nggak cuman ngajarin teknis gitu, tapi saya ngajarin cara pikir kan. Co-founder PayFast itu kan 3 orang, 2 itu engineer saya, 1 engineer flight, 1 engineer kereta api kayak gitu kan. And ada yang sudah exit juga ya kan, dibeli Jarum, ini aplikasinya dan lain-lain gitu. Jadi itu pulang ke rumah itu saya baru mulai buka email gitu. Saya mulai baca, and then malam ya, tengah malam sampai jam 3 itu learn new stuff lah kayak gitu ya kan, sampai ketiduran kayak gitu. Jadi memang that's how I atur waktu. Dan
menurut saya sih mumpung masih muda itu. Setelah usia 35 teman-teman, you slow down. Nggak bisa tidur terlalu malam, pasti bangunnya capek ya kan. Tapi kalau waktu itu saya ya tidur jam 3, jam 7 tuh masih seger banget. Seger ya. Okay. Itu berarti faktor U juga tuh, deadline, usia. Usia ya. Deadline-nya 35 tahun. Kalau kalian 35 tahun belum mencapai itu ya siap-siap aja nih slow down-nya ya kan. Karena nggak makin cepet kita. Ya kan? Malah makin Di awal ketika memulai nih, apakah is good recommendation to do and melakukan ikut berbagai competition, atau lebih fokus ya udah kita ngembangin aja revenue, which one? Karena kan kalau di film startup kan one of the things yang bisa membuat mereka berhasil si Samsung Tech karena pernah ikut Koda dan berhasil, dan itu kan good leverage. Yes. Kalau Tiket kayaknya juga pernah ikut kompetisi juga kan? Iya banyak sih. 2012 tuh kita menang award-nya di Filipina, di Dubai gitu kan, Department of State Amerika gitu, juara 1 lagi gitu. Nah, purpose-nya tapi Mbak bukan uang. Purpose-nya adalah ini trust. Gitu kan, karena kan customer kalau ngelihat ini menang kompetisi luar negeri, trustnya lebih gede ya kan sering dong lihat kayak ada paduan suara di Indonesia nggak terkenal, begitu menang di Singapura baru terkenal di sini ya kan. Jadi orang Indonesia tuh tendensinya kayak gitu. Jadi waktu itu strategi saya 2012 itu kompetisi terus ya kan, tapi uniknya contohnya nih yang saya menang di Filipina ya. Waktu saya balik saya cari media, cuman satu media nih yang meliput, media Filipina. Terus saya bilang ke Kominfo, Bu, masa kita juara 1 tapi nggak ada ini ya? Terus sama mereka terus dibikinin press release kayak gitu ya kan, karena tujuannya adalah pemberitaan. Tapi kalau sekarang sih karena saya udah tahu teknik-tekniknya ya media gitu kan, ini kayak kita kalau bikin press release bisa 87 media meliput kayak gitu kan. Nah, ya kalau udah punya tim PR yang bagus ya inilah aman lah ya. Kalau dulu kan memang kayak orang susah ya. Jadi semua caranya kita lah ya dari semua kita harus mulai dari awal. Iya, ngumpulin kontaknya jurnalis ya kan. Saya dulu punya 70 media friends gitu kan yang saya follow di Instagram, di Twitter gitu kan. Terus aku love, aku like ya kan supaya merasa deket gitu kan. Tapi terus nanti pada saatnya tiba saya kirim email terus aku baru ngirim boleh ya dicek kayak gitu kan. Karena kan memang media kayak gitu ya. Betul, karena mereka banyak jadi terima caranya banyak informasi. Mencuri perhatian kan ya harus dengan mengontak gitu. Jadi 2000 saya 1,5 tahun tuh jadi orang PR juga. Saya yang bikin press release-nya ya kan, terus ngeblas ke media. So it's good for a new startup to actually enter into competition. Iya, untuk credibility juga ya kan. Toh kalaupun in your first company gagal, yang kedua kemenangan itu kan tetap ada value-nya ya kan, kita bisa jualan ke investor gitu. Karena FYI di tiket.com itu kita raise fund dulu baru jalanin company Mbak. Saya bilang saya nggak mau start my code kalau belum ada uangnya gitu. Oke. How do you do that? Ya, jadi kita waktu itu kan ini company-nya sebenarnya udah ada produk-produk lain. Udah ada prototype? Nggak ada. Belum? Zero. Oke. Ya, jadi mereka udah ada Bound City, udah ada Wayang Force dan lain-lain kan. Nah, terus saya diminta untuk yang memulai tiket. Nah, itu kita ya saya bikin pitch deck, saya bikin forecast ya kan. And then we meet with more than 20 investors waktu itu ya kan. Dan itu saya bilang ke semua co-founder, saya nggak mau coding kalau nggak ada uang, tapi kalau uangnya sudah turun 3 bulan live gitu. Wow. Oke. But how do you convince them? Gimana caranya mengconvince para angel investor? Ini juga menarik nih, karena kan kalau di film startup itu kalau nggak salah episode kedua itu temanya judulnya Family, Friends, and Fools. Di awal biasanya orang-orang orang tua, family, teman, dan fools. Fools itu ya orang-orang yang mau invest di awal lah, padahal kan belum ada future-nya. Bahkan pada saat itu prototype aja juga belum ada. Exactly. Ya itu track record ya kan. Jadi makanya gini juga teman-teman, kan di Startup Compass bilang nih 90% startup will fail in the first 5 year, ya kan? Artinya apa? Ya jangan takut gagal. Karena probabilitasnya 9/1, ya kan, gagal ya. Jadi kalau kita baru mulai aja udah takut gagal gitu, nggak usah jadi entrepreneur lah, ya kan? Karena it's all about failures kok, gitu, ya kan? Cuman ya jujur ya kalau saya sendiri ya beruntung lah ya. Satu is doing quite great ya kan di akuisisi Kompas Gramedia. Yang kedua memang saya cuma stay 8 bulan, Mbak. Gitu. Saya cuma stay 8 bulan, saya leave karena saya tahu ini bisnis modelnya ternyata doesn't work in Indonesia. Di mana tuh? Yang mana? GolfNatia. GolfNatia. Jadi GolfNatia tuh Golf Reservation System. Investornya Jepang. Itu investornya pergi-pergi. Gitu. Nah, tapi sebelumnya bikinnya GolfNatia gitu. Nah, itu it didn't work. Kenapa? Karena premisnya kita ambil yang di Jepang itu 70% booking online. Di Indonesia kan belum ada. Jadi kelihatannya kan bagus ya. Tapi ternyata culture memberi peranan penting juga, karena di Jepang usia 25 udah main golf. Kenapa? Untuk lobby
Ya di sini usia 40 ya kan, kenapa buat ketemu kayak dia? Ya tapi sekarang kalau aku lihat anak-anak muda sudah mulai ya kan. Nah, mungkin kalau mau mulai sekarang mungkin bisa gitu. Tapi dulu di tahun 2010 it's not gonna work gitu. Jadi makanya saya kalau melihat bisnis itu ya it's business, not my baby. Kesalahan banyak orang juga gitu kan. Ya ini baby saya pertahanin ya kan. Kalau saya ya ini bukan saya lagi aborsi ya kan. Ini saya kalau bisnis model nggak tepat, mau nunggu berapa lama pun nggak akan berhasil. Setahu saya Pak Andi Zain itu pernah loh bikin OTA tahun 90-an, dan beliau cerita ke saya, itu setahun cuma 10 yang transaksi, nggak sampai 10 kayak gitu kan. Karena timing juga gitu. Kadang kita juga harus sadar diri ya kan. Kalau kita udah coba nggak oke, ya balikinlah sisa uangnya investor ya kan, terus try new things. Oke. Apa indikatornya? Dimana kan contohnya misalnya kayak Golfnesia, pasti kan ada growth-nya juga, walaupun growth-nya nggak sebesar yang dibayangkan, tapi kan tetap ada growth. Tapi apa indikatornya di mana sebuah startup itu harus ya udahlah ini berhenti because it's not growing anywhere or is probably will fail, atau ya ini ya kita cuma perlu untuk bekerja lebih keras lagi and give us more time lah gitu. Maksudnya landasannya dipanjangin dikit, siapa tahu abis itu bisa lepas landas. Gimana cara taunya? Iya, jadi gini, kalau menurut saya sebetulnya startup ya bisa aja dipertahankan sampai lama ya kan. Contohnya kayak Gojek juga, ya kan. Gojek itu the first 5 years call center mbak, ya kan. Ya it actually works, ya mungkin udah bisa menutup biaya operasional, ya kan. It's good. Tapi begitu Uber masuk, mereka mulai bikin apps terus meledak, ya kan, menjadi unicorn in less than 1.5 year waktu itu. Nah itu timing kan, ya kan. Nah jadi memang PR-nya kita adalah mengetahui apakah yang what we are doing ini worth it our time, karena musuh kita itu waktu kok. Ya, saya ngebayangin nih, kalau saya masih stay di Golfnesia and then I didn't start tiket.com, I won't be sitting here with you kayak gitu kan. Mungkin malah nggak live, malah nggak ada apa-apa juga ya kan, karena waktu itu parameternya ini mbak, ternyata yang booking di Golfnesia itu orang Jepang semua. Nggak ada orang Indonesia ya, padahal customer kita harusnya yang paling banyak orang Indonesia. Ya kan. Jadi from there I know, terus aku langsung move on aja gitu. Berarti ada parameter-parameter tertentu yang memang kita sebagai leader, sebagai CEO harus bisa, sebagai foundernya harus bisa menentukan nih. Dan juga ini is it worth the time or exactly, analog gitu. Jadi gini, enaknya kita ini adalah kita ini di Indonesia tuh negara berkembang. Ya kan, kalau ada negara berkembang berarti ada negara maju. Kalau negara maju berarti selalu lebih duluan dari kita dong. Ya kan? Jadi kita analognya adalah kita ngelihat di Amerika apa sih 10 tahun lalu mereka lakukan, we have to start now. Apa sih yang dilakukan Cina 5 tahun lalu, we have to start now. Apa yang dilakukan India 3 tahun lalu, we have to start now. Itu yang udah paling simple dan paling gampang kok mbak gitu kan. And then contohnya kayak saya kan sekarang co-founder ini ya e-pharmacy ya, digital pharmacy. Kenapa? Karena di India itu 5 tahun lalu meledak kayak gitu ya kan. It grows so fast kayak gitu ya. Dan Indonesia ya masih satu lah kompetitornya, masih gampang kayak gitu ya kan. Jadi I think kita juga harus memahami potensi-potensi yang ada, entah itu yang di negara ini dan juga yang di negara lain kayak gitu. Timing juga. Tiket.com waktu saya mulai itu 1,5 tahun, saya bisa bilang itu masih slow. Kenapa? BlackBerry masih nomor 1, ya kan. Tapi begitu. Tahun berapa sih waktu itu, berarti 2011? 2011 ya kan. Saya masih ngeliat sih kemarin data 2017 aja BlackBerry masih ada revenue-nya kayak gitu, ya kan. Nah tapi ya itu begitu Android meledak ya kan, terus harganya makin murah ya kan, mobile makin tinggi. Ya makin cepat itu. Saya ingat banget April 2014 tuh tiba-tiba peng gitu. Cepat banget, dan itu kita semua nyari tahu ada apa sih April 2014, nggak ada yang tahu. Basically it's the timing gitu. Salah satu important factor juga adalah CEO ya. Tadi Pak Natali juga beberapa kali mention, dan di film startup juga di mention sama Ji Pyong itu berkali-kali bilang, pertama kali Dosan nanya apa yang harus saya lakukan. Find a CEO, kamu nggak bisa jadi CEO ya kan. Terus ketika Dalmi jadi CEO dan melakukan beberapa kesalahan, Ji Pyong juga bilang ya itu salah kamu sebagai CEO. So CEO is superly important. Dan kalau dari pengalaman Pak Natali sendiri, Pak Natali juga sempat sharing nih bahwa di tiket.com ketika waktu itu tahun 2013, 1,5 tahun kemudian. 1,5 tahun kemudian ada CEO baru itu yang change the whole thing. Yes, exactly. Jadi 1,5 tahun kemudian tuh kita hire 3 professional mbak, ya kan, CEO, CFO sama CLO, Chief Legal Officer, kayak gitu. Jadi CFO-nya sendiri mbak bayangin gini, itu tuh orang finance lebih banyak dari orang IT, ya kan.
ada nggak itu? Kayaknya nggak ada deh di Indonesia ya. Nah, tapi kita ada Mbak gitu. Jadi CEO-nya ini tiba-tiba in 3 years itu Mbak, itu kita diaudit. Ya kan, keuangannya diaudit oleh EY. EY itu kan mahal banget ya, Big Ernst Four. & Young ya. Ernst & Young kalau yang nggak tahu ya, itu Big Four dunia, ya kan. Itu kan mahal banget itu, ratusan juta Mbak, ya kan. Startup mungkin nggak kepikiran diaudit ya oleh kantor akuntan publik ratusan juta, ya kan. Itu mending buat gaji, pasti mikirnya gitu kan. Dan jujur waktu itu kita juga gitu, kita komplain ya, kita nggak setuju sama CEO-nya, terus tapi CEO-nya bilangnya gini, pikiranmu belum nyampe. Gitu ya, and then setelah 3 tahun, tau nggak Pak apa yang terjadi? Kita tuh pergi ke bank swasta terbesar Indonesia, ya kan? Terus kita minjem uang, ya, kolateralnya adalah laporan keuangan. We got more than 100 billion rupiah. Nah, pertanyaannya, ya kan? Kenapa kok kita butuh 100 billion rupiah? Karena setiap Jumat itu Mbak, kita itu top up harus 70 miliar. Ya kan, ke maskapai, ya kan, karena Sabtu Minggu nggak bisa top up karena manual top up-nya, ya kan. Jadi kita harus top up-nya 70 miliar, ya kan. Nah, bisa aja kan nyari uang dari investor, tapi apa yang terjadi? Diluted. Ya, 100 miliar diluted. Nah, ini kita minjem bunganya 1% doang per bulan, kayak gitu, ya kan. Bagus nggak? Terus waktu kita diakuisisi kemarin, kita tinggal balikin 100 miliarnya, ya kan. Sisanya full masih semua co-founder. Jadi kita waktu itu nggak pernah raise fund. Setelah seed fund itu kita nggak pernah raise fund. Oke. Dan itu semua terjadi ya because of the decisions that the CEO made yang pada saat itu untuk ya udah kita do audit dari Ernst & Young. Iya. Ya kan, dan ya itu pikiranmu belum nyampe, ya kan. Makanya sekarang saya in my current company aku juga udah tahu ini harus nanti diaudit, ya kan. Kenapa? Satu ya, kalau mau IPO pun harus diaudit. Betul. Kalau kita baru mulai mikirinnya tahun ketiga, ya kan, karena kan IPO tuh harus 3 tahun ya company jalan. Kalau main board, nah itu memperbaikinya capek karena harus mundur 3 tahun, ya kan. Itu kenapa kok orang finance-nya banyak banget Mbak, karena 1,5 tahun itu kita nggak catat dengan proper. Gitu. Dan yang mereka lakukan ada rekon gitu kan. Uang masuk dari IT itu nggak dipercaya karena harus direkon dengan uang yang aslinya, ya kan. Jadi bayangin itu transaksinya kan salah satunya bank transfer kan melalui gateway-nya Permata. Itu tuh Permata lucunya ngasih ke kita tuh dalam bentuk satu amplop itu berbox-box gitu kan. Gila, ini auditnya gimana? Masih hard copy ya, satu-satu dicek dicocokin. Iya, harus kayak gitu. Jadi karena ya auditor lah ya kayak gitu kan. Jadi bulan ini tanggal ini cari, ya kan. Ini kan mereka kan cherry pick juga ya, kadang-kadang milih timing-timingnya kayak gitu Mbak. Jadi I learn a lot kok gitu. Jadi sekarang aku udah tahu namanya corporate agility. Fundamental itu harus corporate, tapi memang membuat produknya harus agile. Gitu. Kita bisa loh nge-live-in sebuah fitur itu dalam waktu 2 minggu. Dari ide sampai live itu 2 minggu bisa. Oke. Dan ini seringkali terjadi di banyak banget startup ya. Ketika di awal mungkin memang foundernya yang bangun, ya kan. Tapi ada certain point di mana ya udah nggak bisa lagi di manage, nggak bisa lagi founder merangkap jadi CEO. Biasanya langsung harus ada profesional, orang yang bisa men-scale up. Mungkin founder bisa from 0 to 1, tapi from 1 to 100 atau 100,000 itu mungkin harus butuh profesional yang memang di bidangnya. Exactly. Apalagi ya harus tahu diri lah Mbak, ya kan. Maksudnya foundernya kalau tahu orangnya teknis banget, nggak ngerti bisnis, ya cari orang bisnis, ya kan. Secure a hard nose no nonsense business person, ya kan. Kenapa? Contoh ini 11 tahun Google, ya kan. CEO-nya siapa? Apakah para co-founder? Bukan, ya kan. Si Eric Schmidt. Eric Schmidt kan eksekutifnya Sun Microsystem, ya kan. Jadi 11 tahun yang running orang bisnis, ya kan, bukan para co-foundernya kayak gitu, bukan Larry Page, bukan Sergey Brin. Itu tuh menurut saya itu pinter banget, ya kan, karena gini, pernah kepikiran nggak sih kenapa kok finance tuh harus di Irlandia? Karena teksnya paling kecil. Exactly, ya kan. Jadi kalau kita rakyat jelata ya, kita founder baru pertama kali, ya kan, nggak akan kepikiran yang kayak gitu. And then bayangin pajak 10% jadi 1%, ya kan. Kalau omsetnya triliunan itu you save a lot, itu kan bisa untuk bonus-bonus, ya kan, bagi-bagi ke karyawan kayak gitu. Jadi for me ya, kalau memang pada suatu waktu kalian butuh CEO yang profesional, ya hire gitu, ya kan. Karena kita sebagai founder nggak ngapa-ngapain uangnya
nambah terus Karena kok. banyak yang takut mungkin, kan ada banyak cerita-cerita di mana ya ketika Di-kick. itu di handover ya di-kick. Contohnya misalnya kayak Apple sendiri Iya, kan juga Apple. di-kick kan si Iya. Steve Jobs. Dan Iya. banyak gitu cerita-cerita kayak gitu. Nah, rahasianya adalah ya kita belajar ya kan. Jangan belajar dari pengalaman diri sendiri ya kan, belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Jadi kita cari tahu kenapa sih kok Steve Jobs di-kick ya kan, what did he do wrong gitu kan. We have to learn about that ya kan, Iya. daripada kita belajar dari pengalaman sendiri kan pahitnya nggak enak banget ya kan. Oke, apakah salah satu key-nya adalah memegang jumlah saham yang banyak tetap dipertahankan? Exactly, itu juga sih ya kan, karena memang apa ya itu kalau if you dilute it too much and then para investor yang mungkin kecil-kecil tapi bersatu padu menjadi 50% plus satu lembar, Iya. mereka kan punya voting right yang paling tinggi kan. Oke. So we have to know balancing ya. Jadi waktu itu memang investor awal saya di Tiket itu juga selalu bilang ya kan, kita pengennya itu we are in control gitu. Karena kita udah kayak family gitu loh. Kita udah saling tahu, sudah saling ini ya kan. We will not, bahasanya apa ya, menyodok lah gitu ya. Okay. Menyodok siapapun kayak Yeah, gitu ya kan. yeah. Jadi kita mengapresiasi karena kita benar-benar nggak tahu investor yang baru ini nanti bakalan baik atau enggak ya kan. Oke. Mungkin waktu honeymoon kan mungkin baik ya. Iya. Oke, ini kita invest ini, tapi pas ternyata di dalamnya sadis ya kan. Iya. Sering kok founder-founder itu yang startupnya malah tersyok-syok setelah founder ya kan. Saya tahu nih ada company yang profitable. Begitu investornya masuk, dia maunya growth. Jadinya negatif ya kan. Terus tahu nggak Mbak, sekarang company-nya di mana? Udah mati. Ya kan kasihan banget gitu kan. Jadi Dan cerita-cerita seperti inilah yang akhirnya membuat foundernya jadi agak galau gitu iya, untuk exactly. bisa, aduh, apakah saya sudah berani nggak nih mempercayakan babynya saya ke orang ini? Iya, gitu. jadi makanya bernetwork tadi Mbak ya kan. Jadi invest VC ini nih gimana sih? Saya kan mementor banyak company juga ya Iya. kan. Nah, itu kalau nanya, "Nat, kalau yang ini gimana?" Jangan. Gitu. Oke. Aku udah tahu ini karena orangnya kayak gini historically nggak cuma 1-2 tahun tapi in the last 10 years gitu kan, because I've been in the industry for 10 years gitu. Oke, dan selalu ada alternatif ya, kayak tadi raise fund itu bukan hanya selalu minta dari investor, tapi sebenarnya dengan ngutang ke bank pun itu juga salah satu cara raise fund. Bisa, dan itu kan nggak Collateral. diluted loh, ingat loh. Nominal paling mahal adalah lembar saham, ya kan. Jadi kayak di tiket.com aja kita nggak ada ESOP Mbak, gitu ya kan. Kenapa? Karena if we give out ESOP ya kan, sebenarnya kita tuh kayak nabung penderitaan gitu ya kan, gaji Kok bisa? kecil ya kan, gaji kecil, hidupnya susah. Jujur aja Mbak, karyawan-karyawan saya mobilnya lebih keren dari saya kayak gitu dulu di Tiket ya kan. Tapi saya tahu ya kan value-nya company saya itu kalau exit saya berkali-kali lipat itu kan. Iya. Saya selalu bilang I actually need to work 30 years to get the same number that I got right now kayak gitu ya kan. Jadi mau gaji ratusan juta ya kan, tapi kalau masih karyawan ya you have to work every day kayak gitu ya kan. Jadi memang kita harus pinter-pinter lah ya, Iya. itu melihat lembar saham dan lain-lain gitu. Oke. Ada yang lebih valuable daripada money di gaji presence money ya. Future money is more important. Ya, bro. gampangnya gini lah, kayak misalnya kok bikin PT-nya di Singapura ya, ya kan, karena kalau you exit here ya kan di atas 500 juta pajaknya 30%. Iya, gitu iya. kan. Jadi banyak kok aktivitas yang kita lakukan tuh untuk quote unquote investasi masa depan ya kan. If you put it in Singapore, you actually save 25% kayak gitu-gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan ada timingnya nih, when is a best way untuk bisa meng-hire profesional, ya kan? Nah, tapi another question yang saya mau tanya ke Pak Natali, when is the right time to leave the company that you founded? Karena kan kalau dari Pak Natali sendiri akhirnya kan sekarang sudah tidak lagi di 100% exit. Udah exit gitu dari tiket.com. Why? Nggak, jadi gini, banyak banget ya teman-teman yang nanya juga, Nat, kenapa lu nggak stay aja? Kenapa kok nggak lu biarin beberapa lembar saham ada gitu kan? Pertama ya memang termnya investor juga harus exit 100% karena mereka trauma gitu. Kalau masih ada sisa ya pokoknya ada masalah lah sebelumnya itu. Tapi yang kedua buat saya gini, ya ini nih para co-founder itu yang asetnya kelihatannya gede tapi kan on paper semua. Iya. Ya kan nggak ada yang properly exit gitu kan. Jadi for me I want to become a model that you can actually properly exit ya kan, and then from there levelnya udah bukan entrepreneur lagi tapi investor sekarang ya kan. Kayak gitu, itu satu. Terus yang kedua adalah
there will never be a perfect time kok. Ya kan? Tapi jujur aja ya pandemi sekarang ya kan aku puji Tuhan ya kan. Kalau enggak I have to deal with this kind of pandemic and then you have to still pay ya kan, padahal revenue turun jauh gitu. Ya kan? Jadi pasti. ya kalau saya sih Mbak ya kan, kata kuncinya adalah jangan mempertanyakan alasannya ke Tuhan itu loh. Ya kan, why God, why Jesus gitu. Tapi percaya apapun yang terjadi itu tuh untuk kebaikan kita semua kayak gitu. Itu kalau if you have the right mindset ya kan, you will feel blessed every day kok. Iya, gitu. Iya. That's a good one. Jangan pernah mempertanyakan keputusan kita dan menyesal ya. Oke. Iya. Penyesalan itu ya sama kayak orang megang gelas ya kan, ngangkat minum selesai. Tapi kalau ditahan sejam 2 jam kram ya kan, bahkan bisa terluka ya kan ototnya kayak gitu. Jadi jangan hold past gitu loh, ya kan. Masa lalu ya yang salah pelajaran, yang berhasil ya itu nanti kita bisa repeat ya kan. Jadi jangan mempertanyakan apa ya alasannya lah. Setuju. Ya, dan seperti yang disebutkan juga nih di film Startup ya, aku kan nonton banget ya. Jadi aku ingat banget si Dalmi itu sempat bilang kan bahwa lu nyesel nggak sih? Dia selalu tanya, apakah kamu menyesal dengan keputusan kamu? Dan aku ingat banget si Dalmi itu selalu bilang bahwa kita nggak akan bisa buat keputusan tuh selalu menyesal gitu. Penyesalan itu bukan nggak terjadi setelah mengambil keputusan terus menyesal, ya tapi ya setelah yang kita lalui, apa yang terjadi. Nah, sedangkan prinsipnya dia adalah ya dia akan setelah dia mengambil keputusan ya dia akan melakukan semaksimal mungkin sehingga suatu saat nanti dia nggak akan menyesali apa keputusannya dia. Exactly. Jadi kalau dengan seperti itu ya berarti sebenarnya nggak ada yang namanya penyesalan. Iya. Lesson learn lah Mbak. Karena gini, kalau kita nyesal ya kan terus kita mikirin terus, jadi depresi ya kan. Terus apakah keputusan saya yang lakukan sekarang akan bagus? Enggak, jadi akan makin jelek ya kan. Tapi kalau kita take that as a lesson ya kan, sejelek apapun, FYI ya teman-teman, saya tuh pernah 9 bulan tuh nggak digaji kayak gitu ya kan. Yang menafkahi istri saya kayak gitu. Itu jadi kapan itu? Waktu masih jadi karyawan sih ya kan. Gitu kan. Kita mainan tender pemerintah gitu ya kan. Jadi ya gitulah, uangnya keluarnya di depan. Nah itu 9 bulan nggak digaji ya kan. I've been there juga gitu loh. Jadi maksudnya kita tuh mau nanti kejadiannya sejelek apapun, we've been there gitu. Makanya itulah bagusnya juga start from zero ya kan. Ya kayak Mbak lah ya kan. Ya kan startnya from zero-nya yang udah bukan zero malah mungkin ya, minus ya kan. Jadi ketika nanti back to zero nggak apa-apa karena kita udah pernah ngerasain minus kok kayak gitu ya kan. And then kita bounce back-nya jadi lebih gampang karena kalau orang yang jatuh ke lumpur ya kan biasanya terus meratapi lumpurnya ya kan, berkubang di lumpur, padahal sebetulnya di depan itu udah ada air bersih yang terus nanti kita bisa lebih cepat lagi kayak gitu. Betul. And you are very lucky to have a partner who is very supportive ya, seperti Bu Nunik ya. Iya. Itu tips juga tuh, cari pasangan tuh yang ini ya, satu pikiran, satu ini ya. Karena gini lah, mungkin waktu menikah kita S1 ya misalnya ya kan sama ya. Tapi kalau nikahnya umur berapa? 25 gitu. Oh wow. Nah, jadi mirip loh, kita agak-agak mirip. Oh iya. Aku 24, jadi nikah muda lah dalam arti. Iya, tapi enak kan, jadi anak-anak udah gede. Betul. Tapi kita nggak capek ya kan. Nah itu Mbak, jadi keep up gitu loh, cari pasangan yang bisa keep up gitu kan, yang membuat biasanya setelah 5-10 tahun terus gonjang-ganjing ya kan. Menurut saya tuh ya karena pasangannya nggak keep up gitu kan. Istri saya ini S2-nya lagi S2 yang kedua. Kayak gitu. Ya kan saya mau keep up S2-nya waktu itu langsung ya S1 terus langsung S2 kayak gitu kan. And then she keep up with me ya kan. And I think itu secretnya juga gitu. Jadi kita waktu ngobrol nyambung, karena biasanya kalau ngobrol nggak nyambung terus apa Mbak yang terjadi? Ngobrol sama orang lain ya kan. Gitu. Jadi we have to every one of us, saya keep up dengan istri saya bikin planstory.com ya kan. Ya saya ngikut gitu, jadi supir gitu kan. Ini tanaman ini kok mahal banget sih, selembar 1 juta gitu kan. Ini kayak batu giok nih ya kan. Nah, tapi istri juga mempelajari ini. Makanya kayak tadi kita mereview your questions ya. Saya tukar pikiran sama istri. Iya, dan dari awal pun juga memang udah sama istri kan, bangun startup lokal itu bareng-bareng sama istri juga. Iya. Jadi involve your spouse gitu kan. Ya menurut saya itu Bu Mary sama suami kan ya memang juga itu kan barengan ya kan, nggak
nggak jalan sendiri-sendiri kayak gitu. Betul. Dan waktu itu salah satu alasan kenapa saya memilih untuk menikah muda, ya karena biar at least lebih cepat nikahnya, lebih cepat jalan-jalan sevisinya gitu. Jadi udah sama-sama That's sevisi. good. That's Jadi good. ya bukan cuma satu orang aja nih, jadi dua orang kan Iya. sejalan. Menurut saya Gitu. yang membuat keputusan kita makin baik, Mbak, itu adalah karena dua kepala. Yin yang gitu ya kan. Jadi saya mikir A, dia mikir B, terus cari jalan tengahnya C gitu kan. Iya. Karena kalau saya A terus tapi belum tentu benar ya kan. Iya. Jadi our spouse is the one that corrects us. Gitu loh. Ya kan kalau saya tukang ngegas, pasangan tukang ngerem. Kalau saya saya orangnya thinking, istri saya tipenya feeling kan. Jadi empatinya saya jadi berkembang ya kan. Oke. Kalau enggak saya sadis itu. Saya yang tadi saya cerita ya kan, zaman kuliah itu diajak makan siang ya kan. Kalau gua selesai makan duluan, gua harus nungguin lo dong. Kayak gitu ya kan. I didn't know that, itu ngobrol ya kan. Saya diajarin cara nawarin makanan ke mertua gitu kan. Oh, iya? Dad kalau mau makan bilang dulu, tante ini. Tapi nanti kalau diminta gimana? Kayak gitu ya kan. Jadi akhirnya ya dia mengisi, jadi saya jadi makin paham dan saya menjadi a better person. Oke, that's Gitu. nice, nice. Nah, talking about romantic ya, romantisme. Ini kan dua pasangan dan memang bekerja bareng di dunia startup. Nah, tapi kalau di film startup nih, ya startup yang drama Korea gitu Iya, kan, iya. itu not recommended karena ada satu adegan di mana dia bilang bahwa lebih baik sebenarnya kalau founder itu not romantically involved. Lebih baik ya udahlah jangan sama pasangan gitu, atau bahkan jangan jadi pasangan gitu. Iya. Gimana menurut Natalie? Iya, Is it kalau correct or bisa not? jangan ya kan. Karena tapi kata kuncinya gini, apakah kalian bisa compartmentalize gitu loh ya, mengkotakkan gitu kan. Karena gini, ya, ketika kita lagi bermasalah banget di kantor ya kan, consolation kita di mana? Di rumah. Kalau kita lagi ya berantem sama pasangan di rumah ya kan, consolation kita di mana? Di kantor gitu ya kan. Tapi kalau rumah dan kantor isinya sama ya kan, ya nanti nyambung di rumah ya kan, and never ending kayak gitu. Makanya saya sama istri sepakat jangan pernah bekerja di satu company yang sama gitu kan. Oh, oke. Oh gitu. Makanya jadi yang startupnya pun juga istri-istri sendiri masing-masing tapi gitu. saling bantu. Tapi kita saling membantu ya kan. Oke. Saya ngasih tips yang nanti mengaccelerate istri ya kan. Istri ngasih tips yang membantu mengaccelerate saya gitu. Kalau bisa jangan gitu, karena kecuali kalian memang bisa mengcompartmentalize ya kan. Karena kalau saya lihat Dosan itu cengeng ya kan, bapernya parah ya kan. Dalmi lebih bagus ya kan, lebih thinking gitu. Jadi bener. itu bahaya itu kan nanti kinerja bisa jelek gitu kan. Ketika karena Dosan itu very insecure orangnya, kayaknya dia suka merasa walaupun dia punya kemampuan. Mungkin gara-gara dari kecil sih ya kan, dia melihat terus dia juara satu tapi dia merasa nggak berhak terus itu kan, pialanya dikasih ke temannya, merusak ini sih kepercayaan dirian dia gitu. Tapi ya itu makanya hati-hati ya, jangan. Kalau bisa sih, kalau aku sih memang saranin jangan gitu, karena susah mengcompartmentalize itu ya kan. Jadi ya atau bagi tugasnya clear ya kan, kamu bagian marketing, saya bagian yang ini gitu, jadi nggak akan bersinggungan kayak gitu kalau bisa. Oke. Pertanyaan terakhir nih, karena kalau ngomong sama yang expert ya, karena you are everything ya, CTO juga, CIO juga. By the way, CIO itu Chief Information Officer. Bedanya sama CTO. Nah, ya CIO itu lebih ke manajemennya lah ya kan, dalam hal teknologi. Sering banget nih dapat award the best CIO. Iya. For itu many beruntung, awards ya. Kan. Dan itu the only startup loh Mbak ya kan. Jadi sampai sekarang yang menang bank-bank ya kan, PT Kereta Api gitu, corporate BUMN ya kan. Setahu saya sampai sekarang yang menang yang dari startup cuman saya. Makanya saya jadi pendiam banget di komunitasnya karena bapak-bapak semua. Kayak gitu. Tapi ya sekarang saya jadi CEO ya kan di Jovi dan Lifepack, itu jujur new experience ya. Karena dulu saya punya mentor yang luar biasa yang tadi CEO-nya Tiket.com tuh usianya 67 tahun loh Mbak. Gitu, 30 years business experience gitu kan. Jadi saya selalu merasa wah gila, nggak sepadan gitu loh ya kan, and I have to be in his level. Tapi ternyata setelah saya jadi CEO, saya baru sadar ya kan, kalau mau jadi CEO yang baik, you have to start becoming a CEO ya kan. What do you mean? Karena in the last 1.5 year I learn a lot Mbak. Saya belajar banyak tentang CEO kayak gitu ya kan. Karena dulu kan saya ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya kan. Tapi ternyata ya mengamati dengan menjalaninya langsung itu totally different. When you see me 1.5 years ago ketika saya memulai Jovi dan Lifepack ini, it's totally different what you see right now gitu. I become more quote unquote mature lagi ya kan, makin mature ya kan, and
dan secara manajemen tuh makin detail kayak gitu. Jadi dulu tuh saya selalu bilang kalau nggak mampu jadi CEO jangan jadi CEO, tapi menurut saya ya kalau memang kompetensinya ada ya coba mulai aja kayak gitu ya. Jangan takut gitu. Oke, so my last question is what makes a great CEO dari pengalamannya Pak Natali? A great CEO menurut aku cukup satu sih, a good listener gitu ya kan, karena kan kadang kita tuh CEO kalau nggak listening ya kan, baik itu masalah karyawan, masalah manajer atau masalah customer, kalau kita nggak good listener ya kan, we not gonna give a good decision gitu ya kan, karena tugasnya C-level tuh cuman jawab ya dan jawab tidak, ya nggak? Tugasnya itu doang kok. Making decision ya setiap hari ya. Ya dan tidak, tapi permasalahannya satu ya yang salah dan satu tidak yang salah itu bisa mempengaruhi company. Oke. Gitu ya kan, so the hardest part is not finding the solution, karena we have staff ya kan. Saya selalu bilang ke bawahan saya, if you come without a solution, I didn't pay you to do that gitu ya kan. You have to come with a solution. Kalau cuma satu solusinya, kerjain aja gitu. Tapi kalau datang ke saya itu 2 dan 3 solusi, let's talk gitu. Tapi kalau lebih dari 3 ya kan, lo kan pintar ya kan, kurangin lah jadi 2 atau 3 ya kan, and then 2-3 ngobrol ya kan. Saya juga bilang, tapi ya jangan baper kalau nggak saya pilih kayak gitu ya. Jadi udah di conditioning lah ya kan, and then ya itu it's all about the right decision making. Dan saya beruntung, saya udah pernah running kayak tiket.com 7 tahun, berarti saya udah tahu 7 tahun lagi tuh bakalan kayak gini. Ya, nah PR-nya tuh nanti ini nih, kalau saya udah running 7 tahun, omsetnya udah sekian triliun, ya kan, next-nya ini masih hitam ya kan, karena saya belum pernah melaluinya. Nah itu tuh yang I'm anxious. Tapi sekarang it's like repeating gitu. My previous company dari 300.000 ke 2 juta ya, $300.000 ke 2 juta per bulan itu in 11 months, Mbak. Wow. Ya kan, kok bisa cepet gitu kan? Ya karena ini kayak boring banget gitu loh. Ini Sekarang berarti tuh, yang life pack? Yang bukan, yang sebelumnya ini peluang. Gitu, jual beli emas gitu kan. Kenapa? Karena boring banget. Repeating the same thing ya kan. Saya kan, this is my 5th company. Jadi this is like the 5th times I'm doing this from zero. Kayak gitu. Jadi repeating itu paling pengalaman tuh memang paling berharga lah ya. Kayak Mbak sendiri kan ya pasti kalau membuat something udah tahu lah ininya ya kan. Ya, PR-nya adalah nanti kalau udah sampai level tertentu yang kita belum pernah melaluinya, itu yang nanti challenge. Itu yang challenging. Tapi itu yang membuat adrenalin kita naik karena something new. I think that's what entrepreneur is ya, risk taker. Ya kan? Jadi kalau untuk teman-teman yang tidak risk taker, latih risk taking ya. Karena kalau enggak, ya you can still start a company, but it's not gonna be great. Lebih suka jadi founder atau investor? Founder, Mbak gitu. Oh iya. Saya waktu itu bilang ya kan, saya mau nganggur 1 tahun ya kan. Jadi yang terjadi adalah ya saya banyak belajar, saya jadi investor juga kan. We invested in berapa ya, dalam waktu 6 bulan tuh I think 7 or 8 companies gitu kan. Terus apa yang terjadi? Bosen, Mbak. bosen banget. And then 6 bulan kemudian ya saya langsung start another company gitu. Jadi mimpi teman-teman juga pasti banyak kan yang cita-citanya pengen pensiun ya gitu kan. Tapi nanti kalau kalian udah ngerasakan pensiun kayak apa, pasti kalian kapok sih. Iya. Gitu. Ya, makanya my CEO itu kan usia 67 kok masih kerja. Itu kan kita suka mikir ya, udah masih kerja 67 masih nyetir lagi dari Cipete ke Kuningan sendiri gitu. Nyetir sendiri gitu, nggak pakai driver. Ya kan itu kan mind blowing ya. Tapi dia jadi healthy juga karena otaknya nggak demensia, karena saya punya nenek ya demensia, karena begitu pensiun nyapu halaman doang kerjaannya ya kan, and then apa yang terjadi? Deteriorates. Betul. Ya karena penyakit. Human nature basically we have to grow. It's our nature to grow. Ya kan, dan cara untuk bisa growing ya by doing a lot of things, experience new thing ya kan, learning new things. Exactly. Jadi menurut saya kalau ditanya bakalan pensiun enggak, bakalan jadi investor full enggak enak sih. Ya itu tadi bener, adrenalin ya. New challenges. Dan kalau buat saya ya kayak investor tuh paling nggak enaknya apa? Ya kalau ternyata investinya dablek ya kan. Padahal kita tahu ini kalau lu nggak kerjain bakalan gini loh. Terus kejadian kan kita nggak bisa apa-apa ya kan? Because it's not under our control kayak gitu. Jadi kayaknya memang lebih enak jadi entrepreneur, karena ya kayak saya so far ya sukses ratio-nya 50% ya kan. Jadi because of your experience kan, your experience, your network juga. Iya, exactly ya kan, dan ya nabung network juga ya gitu kan. Makanya saya suka banget nih komunitas startup lokal
kita tuh pro bono ya kan, nggak nge-charge fee apapun ya kan. Tapi kontak number kayak HP saya isinya 22.000 ya kan. Sebut siapa aja, mungkin nomornya sudah ada di kontak saya ya kan, karena pendaftaran itu kan harus ini saya masukin semua gitu. Karena we will never know dulu Leon sama William ya kan, Tokopedia jadi peserta. Ya kan, and then 10 years later jadi unicorn ya kan, but I know him when we were zero, gitu kan. Jadi investasinya kan di situ. Betul. Dan kalau di dunia startup sih everyone itu ya kita harus saling connect. Kecil. Ya, dan karena ekosistemnya maksudnya ada banyak hal, jadi ya masing-masing dari kita play a part karena we have a puzzle gitu untuk bisa membantu membangun ekosistem ini. Lu lagi sih. Ya kan, jadi I have a feeling kita nanti bakalan do something gitu kan. Iya. Pasti nanti bisa kerja sama, apalagi kan sekarang juga baru kerja sama Pak An Design, kita bikin Founder Institute Indonesia. Ya, itu aja aku ada startup yang kami juga pemegang sahamnya, yang itu mulainya dari FI itu memang gitu ya kan. Jadi it's a really great program. Betul, ya kan? Ikut ya FI, bagus, mentornya keren. Thank you. Nanti bisa kolaborasi nih sama startup lokal dan yang lain-lainnya. Ya, apalagi udah pakai baju mentor nih. Iya. Yes. Oke, berarti tim dosen atau tim Jipyong? Oh, kalau aku tim Dalmi. Mr. Ham ya, Mr. Ham. Jadi memang ya gitu ya. Kadang kita harus sadis, ya kan? Ya tapi untuk kebaikan, karena banyak juga orang-orang mentor-mentor tuh yang manis, ya kan? Tapi terus nggak bantu sama sekali. Mending sadis tapi ya kan mengarahkan yang benar. Iya. Dan kalau terima kata-kata sadis, kalau menerima fakta aja foundernya nggak bisa menerima fakta, ya nggak akan bisa kemana-mana, nggak akan bisa jauh lah. Nggak mentorable. Oke. Thank you sekali lagi Pak Natali sudah sharing. I'm so happy bisa ngobrolin dunia startup langsung dengan pelakunya. Apalagi termasuk 12 Dragon di awal katanya ya. Oke. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much sekali lagi. Sukses terus buat semua yang dilakukan. Sukses juga buat lifepack.id, buat jovi.id, dan banyak nih. Kalau disebutin satu-satu banyak. Masih ada film fun dan lain-lain. Oke, thank you sekali lagi dan semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat. Oke, dan kita nantikan di episode berikutnya. Fight till the end and never give up. Bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.